Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar? Iya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin ya, pesan dari Pak Robert untuk latihan yang ini, latihan terkait integral lipat 2, Mas, yang kemarin ya. Integral lipat 2 atas persegi panjang, kemudian integral berulang, dan integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Untuk sistem koordinat polar dan integral lipat 2 dalam koordinat polarnya nanti dijelaskan minggu depan oleh Pak Robert. Kemarin kan kita sudah ini ya, di integral lipat 2 atas persegi panjang, di mana kita mulai dengan sebuah fungsi dua variabel fx, y yang akan diintegralkan gitu ya, di atas sebuah daerah persegi panjang R, dengan R-nya adalah ini. Kemudian langkah pertama adalah membagi daerah R menjadi sub-sub persegi panjang seperti gambar di gambar 1 ini. Eh, persegi panjang yaitu terdiri dari RK dengan cara membuat garis sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y gitu. Misalkan AXK dan delta AXK dan delta YXK ini adalah delta AK sama dengan delta XK dikali dengan delta YK. Adalah panjang sisi dari RK ya. Sehingga luasnya ini tadi delta AK. Kemudian di dalam setiap RK ya ini kita pilih titik acak, yaitu misalkan ini adalah X bar K, Y bar K gitu. Lalu dihitung nilainya, nilai fungsi di titik itu, sehingga kita peroleh bentuk jumlah Riemann sebagai berikut yang ini. Sigma K1 sampai N dari Fx bar K dan Y bar K dikali dengan delta AK ini. Ini yang kemarin. Selanjutnya di gambar yang ini, di mana gambar sebelah kiri ini terlihat bahwa sebuah permukaan, di sini permukaan Z sama dengan Fx, Y, terletak di atas sebuah daerah persegi panjang R ya, yang ini pada bidang X, Y ya, pada bidang X Y ini yang terletak di atas sebuah daerah persegi panjang R, bidang XY, kemudian tujuannya adalah mencari volume yang dibatasi oleh permukaan tersebut dan daerah R di bawah ini. Sehingga untuk mendekati volume tersebut, kita membagi daerah R menjadi beberapa bagian yang kecil yang disebut sub-sub persegi panjang, yang ini sub-sub persegi panjang RK gitu di sini ya. Ini kalau diterjemahin ke gambar yang kanan, di mana setiap RK kita ambil satu titik sampel seperti yang di gambar yang ini, yaitu X bar K, Y bar K gitu ya. Sehingga eh, kita dapat hitung tinggi permukaannya, yaitu yang ini adalah F X bar K, Y bar K gitu. Ini tingginya. Hingga kalau kita kalikan tinggi tersebut dengan luasan dari RK, yaitu delta AK, maka nanti didapat volume balok kecil-kecil di atas RK gitu. Hingga nanti pendekatannya secara matematis dapat dirumuskan sebagai yang di dalam limit ini. Sigma Fx bar K, Y bar K dikali dengan delta AK gitu. Jadi kalau jumlahan partisinya diperbanyak hingga sangat kecil, artinya ukurannya maksimum, dan partisinya
ini yang apa namanya, mutlak P-nya akan mendekati 0 gitu. Sehingga jumlahan ini akan mendekati nilai pasti dari volume di bawahnya, di bawah permukaan maksudnya ya. Sehingga limit dari jumlah Riemann ini yang disebut dengan integral lipat 2 yang ini. Integral lipat 2 dari limit P mendekati 0 dari jumlah Riemann ini. Itu penjelasan dari integral lipat. Kalau yang ini adalah teorema keintegralan, kemarin sudah. Dan ini adalah sifat-sifatnya, sifat integralnya. Yaitu yang pertama adalah bersifat linier ya. Integralnya bersifat linier artinya jika fungsinya dikalikan dengan konstanta, yang ini K ya, hasil integralnya juga nanti ikut dikalikan dengan konstanta K gitu. Kemudian yang B ini adalah sifatnya adalah jika kita menjumlahkan dua fungsi F dan G, itu integralnya sama dengan jumlah masing-masing fungsinya gitu. Jumlah integral masing-masing fungsi yang ini. Ini sifat dari integral lipat. Kemudian yang kedua adalah adiktif terhadap daerah. Jika R dibagi menjadi dua daerah, R1 dan R2, maka integral di atas R bisa dihitung sebagai jumlah integral di atas R1 dan R2. Gitu. Sedangkan yang ketiga ini adalah sifat perbandingan jika fx, y-nya kurang dari sama dengan G untuk setiap R, maka integral F-nya juga tidak lebih besar dari integral lipat 2 dari G. Sehingga ini tujuannya adalah untuk memperkirakan nilai integral gitu. Ini ada 3 sifat ya, sifat integral lipat. Ini juga sudah kemarin ya gambarnya menunjukkan bagaimana membagi volume suatu benda dengan memotongnya menurut bidang Y sama dengan konstan. Sehingga potongan ini nanti membentuk luas penampang ini, AY, yang berubah bergantung nilai Y-nya gitu ya. Sehingga nanti eh, volume totalnya yang dapat didekati dengan menjumlahkan potongan-potongan kecil, yaitu adalah volume mendekati dengan AY dikali delta Y, atau kalau cara integral adalah seperti ini. Dengan batasnya adalah CD, gitu. Dengan AY-nya adalah integral dari AB fx y, dy. Sehingga nanti kita punya adalah integral berulang, sifatnya adalah seperti ini. Ekspresinya P sama dengan integral CD, batasnya CD dari AY-nya adalah ini. Batas integralnya AB. Fungsinya adalah fx, y terhadap dx. Jadi mengerjakan integralnya yang di dalam dulu, diintegralkan terhadap dx, kemudian substitusi batas, baru nanti diintegralkan terhadap dy. Gitu ya. Ini sama ya hasilnya. Ini nanti jadinya integral berulang, jadi kalau kita mengerjakan batasnya x dulu, berarti integralnya terhadap x. Kalau di bawah batasnya terhadap y, batasnya y sama dengan c dan y sama dengan d, berarti diintegralkan terhadap y dulu, baru x gitu. Dan hasilnya akan sama gitu. Kalau menurut hasil ini. Sehingga kita kemarin sudah menyelesaikan
contoh ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ini sudah kita selesaikan gitu yang ini ya. Jadi integral ini kalau dibalik di apa di batasnya diputar aja gitu. Kalau di sini kan yang di dalam batasnya x sama dengan 1, x sama dengan 2 ya. Kemudian integral luarnya adalah y sama dengan 0, y sama dengan 3 untuk yang nomor 1 ini. Kemudian yang nomor 2-nya kan eh x-nya di luar, y-nya di dalam gitu ya. Jadi integral berulang ini untuk nomor 1 dan nomor 2 ini itu hasilnya akan sama gitu. Ini kemarin sudah kita kerjakan, ternyata hasilnya adalah 45/2, sama dengan yang nomor 2 yaitu 45/2 gitu. Ini ya. Ya ini hasilnya sama. Hasilnya sama. Sedangkan untuk yang nomor 3 kemarin juga sudah dikerjakan ya. Nomor 3 adalah volume benda di bawah permukaan Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y. Kita sudah mengerjakan kemarin yang ini ya. Ya ini kan. Sudah diminta menentukan volume benda padat di bawah permukaan Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y di atas persegi panjang. Ini persegi panjang dengan batasnya X di antara 0,1 dan Y-nya 0,2 gitu. Kemudian ini adalah permukaan Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y yang pada gambar ini. Sehingga kita bisa eh, menentukan volumenya dengan mengerjakan dengan integral lipat 2, di mana kalau kita pakai yang batas dalamnya X, maka diintegralkannya terhadap dx gitu ya. Di mana batasnya ini adalah X-nya diketahui di soal 0,1. Jadi X sama dengan 0,1, kemudian ya ini ya 0,1, kemudian integral luarnya adalah batasnya Y ya. Y sama dengan 0, Y sama dengan 2. Jadi kalau kita kerjakan integral dalamnya, yaitu integral 4 min X kuadrat min Y dx, itu hasilnya adalah 11/3 min Y. Kemudian untuk integral luarnya adalah hasil integral dari dx tadi kita integralkan terhadap dy gitu. Kemudian substitusi batasnya Y sama dengan 0, Y sama dengan 2. Sehingga nanti hasil volumenya adalah 16/3. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini kemarin ya, ini yang minggu lalu. Nah, selanjutnya diminta Pak Robert untuk latihan soal-soal ini. Lihat ya soalnya ya. Jadi semuanya ini masih integral lipat 2, integral eh,
kita kerjakan yang, kalau yang nomor 1 berarti kita kerjakan yang dari dalam dulu terhadap X dulu, baru nanti diintegralkan terhadap dx gitu ya. Paham ya untuk yang latihan ini 1-16? Ini masih integral atas integral lipat 2 pada persegi panjang ya. Yang latihan ini integral lipat 2 pada persegi panjang, belum yang berulang. Jadi ini masih yang ini. Jadi ini soal latihannya. Ini paham ya cara mengerjakannya? Kita pilih aja yang nomor berapa ini? Nomor 1 dulu deh. 0-2, 0-3. Dari 9 min X dy dx. Artinya kita harus mengerjakan yang di dalam dulu. Jadi integral dalam itu adalah integral 0-3 batasnya terhadap dy dulu ya. Karena ini batas terhadap dy, sehingga diperoleh nanti integralnya 9y karena terhadap dy. Kemudian ini x diintegralkan terhadap dy, berarti x y. Jangan lupa batasnya adalah 0-3 gitu. Sehingga kalau kita masukkan, karena ini batasnya kepunyaan si y, berarti 9 dikali 3 gitu ya. Yaitu 27. Kemudian minus 3x. Dikurang lagi 0. 0 masuk ke sini berarti 0 ya. Artinya kita punya 27 min 3x. Sehingga kalau kita integralkan terhadap dx, hasil yang integral dalam, ini integral luar, luarnya adalah batasnya 0-2, fungsinya yang ini hasilnya dari integral dy, 27 min 3x, ya, diintegralkan terhadap dx, sehingga 27 kalau diintegralkan terhadap dx adalah 27x, gitu. Kemudian kalau 3x diintegralkan terhadap dx berarti 3/2x kuadrat ya. Berarti batasnya 0-2. Sehingga nanti kita peroleh di sini 27 dikali 2 dikurang 3/2 dikali 2 kuadrat. Kurang 0 ya. Nanti hasilnya adalah 54 dikurang ini. Sehingga hasilnya 48. Gitu. Itu untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 1 nggak ada yang bingung kan ya?
Selanjutnya kalau mengerjakan nomor berapa nih? Nomor 4 ya. Untuk yang nomor 4 atau nomor 3. Untuk yang nomor 4 ini sama ya. Nah, yang beda aja nomor berapa ya? Nomor 5 deh. Nomor 5, 1 sampai 2, 0 sampai 3, XY tambah Y kuadrat, DX, DY. Nah, ini kalau diintegralkan, kalau integral dalamnya, kan 0 sampai 3 batasnya terhadap X ya. XY plus Y kuadrat, DX. Ini terhadap X dulu ya, beda dengan yang nomor 1. Dia DX, tapi kalau yang nomor 5 DX, DY. Kalau 0 sampai diintegralkan terhadap dx, berarti xy diintegralkan terhadap dx, berarti berapa nih? X kuadrat y ya, per 2 gitu. Ditambah y kuadrat, berarti dia jadi konstan ya. Terhadap dx berarti muncul x ya. Gitu. Batasnya adalah 0 sampai 3. Sehingga hasil dari integral ini adalah 9 ya, 3 kuadrat berarti 9y per 2. Kemudian ini batas ini kepunyaan si X, berarti ditambah dengan 3Y kuadrat gitu. Ini adalah hasil integral dari dx-nya. Kemudian karena ini masih ada diintegralkan lagi terhadap dy, berarti hasil ini diintegralkan terhadap dy. Integral luar berarti 1 sampai 2 hasil dari dx itu adalah 9y per 2 ditambah 3y kuadrat terhadap dy. Sehingga kalau 9y per 2 diintegralkan terhadap dy, itu hasilnya adalah 9y kuadrat, karena per 2, kemudian di sini ada 2, jadi 2 kali 2, 4 ya. Kemudian ditambah integral dari y kuadrat, itu adalah 1 per 3y pangkat 3, berarti 3-nya hilang ya, tinggal y pangkat 3. Batasnya adalah 1 sampai 2, kepunyaan si y. Sehingga kita peroleh di sini, ini jangan lupa, ini batasnya masuk semua ya. 9 kali 4, 36 per 4, ditambah 2 pangkat 3, yaitu 8. Dikurang 9 kali 1, yaitu 9 per 4, ditambah 1 pangkat 3, ya. Itu. 9 kali 2 kuadrat per 4, ditambah 2 pangkat 3, kemudian dikurang 9 kali 1 kuadrat per 4 tambah 1 pangkat 3. Gini ya. 9 tambah 8. Ini kan habis ya, jadi 9 tambah 8, 17.
9/4 tambah 1, 4/4, berarti di sini 13/4. Ini hasilnya 17 kali 4/4 dikurang 13/4. Ini hasilnya adalah 55/4. Ini masih latihan di integral lipat 2 pada persegi panjang ya. Silakan dicoba yang nomor ini. Nomor berapa ya? Nomor 7. Yang nomor 7 silakan dicoba. Yang ini terlihat ya, yang nomor 7 ini. Silakan dicoba yang nomor 7 ini. Ini diintegralkan terhadap X dulu, berarti kita anggapnya sinus Y-nya adalah konstan ya. Yang nomor 7, artinya integral terhadap dx-nya, kita hanya mengintegralkan X saja.
Sudah. Untuk yang nomor 7, ada yang sudah mengerjakan? Nomor 7, apa namanya, integrannya sinus ya. 0 sampai V, kemudian ini soalnya 0 sampai 1, X sinus Y, dx, dy. Artinya kita integralkan terhadap dx dulu, berarti hanya si X yang kita integralkan. Kita anggap sinus Y-nya itu adalah konstan. Kalau kita punya ini, berarti integral dalamnya 01 X sin Y dx. Itu sama aja kalau sinusnya kita keluarkan, sin Y. Jadi kita hanya mengerjakan X dx saja, integral X dx. Jadi sin Y dikali dengan setengah X kuadrat gitu kan. Dikali ya. Dengan batasnya adalah 01. Berarti sin Y, karena ini adalah berarti dikali dengan setengah. Berarti setengah sin Y hasilnya. Itu integral yang di dalam sini. Kemudian diintegralkan lagi terhadap dy, hasil dari dx tadi. Yaitu di sini setengah sin Y diintegralkan terhadap dy gitu. Berarti berapa nih? Integral dari sinus adalah minus cos ya. Berarti min setengah cos Y dengan batasannya adalah 0 sampai V. Berarti min setengah cos P dikurang ini tambah setengah cos 0. Berarti ini minus 1. Ini min setengah dikali min 1 berarti setengah. Setengah ditambah setengah cos 1. Cos 0 itu adalah 1. Berarti hasilnya 1. Gitu. Ada pertanyaan?
Kemudian kalau untuk yang nomor berapa lagi ya? Kalau nomor yang 9 ini berarti sin Y ya yang diturunkan berarti minus cos Y X yang diturunkan yang diintegralkan berarti integral untuk yang nomor 9 integral dari sin Y adalah min cos Y min cos Y ya. Sehingga nanti kalau di substitusi batas yang untuk Y-nya itu nanti diperoleh 1 min cos X ya. Yang nomor 10 deh. Nomor 10 yang bentuknya eksponen. Yang sinus sudah. Yang nomor 10 bentuknya eksponen. Ke nomor 10 yaitu bentuknya integral 01 kemudian 01 juga x pangkat x y dy dx. Ya ini ya coba diperhatikan ini yang eksponen tapi kan hanya mengintegralkan terhadap dy artinya hanya kita integralkan EY aja gitu. Integral EY berarti kan tetap ya, pangkat Y ya. Oh, mana tadi? Integral dalam ya. Integral yang dalam kan terhadap Y berarti kan ini untuk 01 X pangkat XY terhadap DY. Berarti kan sama aja X-nya bisa kita keluarkan 01 pangkat XY DY. Berarti kita punya X integral pangkat Y sendiri, anggap aja X-nya kan konstan ya. Hasilnya adalah integral dirinya sendiri ya, X, Y. Benar nggak nih? 1 per X ya? 1 per X kan? Berarti bagi X ya? Dengan batasnya 0,1. Berarti sama dengan, nih, pangkat X ya. Pangkat X dikurang dengan pangkat 0 berarti 1. Gitu kan? Coba cek dulu nomor 10. Selanjutnya untuk yang integral di luarnya, yaitu batasnya sama 0,1. Kemudian yang ini pangkat X di min 1, kita integralkan terhadap dx. Pangkat X min 1, integralkan terhadap dx gitu.
Berarti sama dengan integral E pangkat X, berarti E pangkat X ya. Integral E pangkat X, yaitu E pangkat X, dikurang 1 dx. Integral 1 dx atau integral dx itu adalah X ya. Gini ya. Dengan batasnya 0,1, sehingga kita peroleh berapa nih? E pangkat 1 dikurang 1, kemudian dikurang lagi, E pangkat 0 dikurang 0. E pangkat 1 kan E, kurang 1, min E pangkat 0, 1. Berarti E pangkat min 2. E pangkat. E minus 2 gitu. Hasilnya ini, E minus 2. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini belum ada pertanyaan? Untuk selanjutnya yang bagian 11 sampai 16 dicoba ya. Ini udah substitusi. Dicoba sendiri ya.
Kita sampai nomor 10. Selanjutnya kita balik lagi, kalau sudah balik lagi ke slide ini. Kita tadi sudah sampai nomor 10 ya, yang ini. Untuk selanjutnya silakan coba sendiri. Kemudian lanjut ke integral lipat 2 atas daerah bukan persegi panjang. Kalau yang tadi daerahnya kan atas persegi panjang semua ya. Nah, kalau yang ini eh, apa untuk yang daerah bukan persegi panjang pada integral lipat 2. Ini gambar ini sudah dijelaskan minggu lalu ya. Kalau batasnya ada yang berupa fungsi gitu ya. Jadi kalau yang kiri atas ini adalah himpunan S adalah Y sederhana jika S-nya S sederhana dalam arah X bermakna bahwa suatu garis dalam arah ini memotong sumbu memotong S dalam interval tunggal. Jadi pada gambar ini tuh namanya Y sederhana atau Y simple set. Jika terdapat fungsi-fungsi si 1, Y sama dengan si 1 ini, dan Y sama dengan si 2. Dengan intervalnya adalah A, B. Sehingga nanti ini dapat dinyatakan sebagai Y-nya di antara, batas Y-nya di antara si 1X sampai si 2X, kemudian batas X-nya di antara A sampai B gitu. Sedangkan yang ini kanan atas ternyata di sini adalah X simple set, namanya F sederhana X jika terdapat fungsi eh, si apa ya ini V1Y dan V2Y gitu ya. Sehingga nanti batasnya kalau Y-nya berarti C sampai D, sedangkan X-nya adalah ini ya batasnya ini V1 sampai V2 ini. Gitu dan seterusnya sampai yang ke gambar D ini ya. Gambar yang ini, bawah kanan ini. Sehingga nanti diperoleh integralnya adalah seperti ini, yang integral dalamnya ada fungsi ya. Atau yang satu lagi nggak ditulis. Hingga yang ini contohnya kemarin sudah ya. Kalau batasnya fungsi, ini yang contoh terkait integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang ya. Yang bukan persegi panjang ini sudah kita kerjakan kemarin. Kita lihat di sini. Mana ya? Ini ya, yang bukan daerah persegi panjang. Jadi batas yang dalamnya adalah fungsi ya. Y sama dengan min X, kemudian Y sama dengan X kuadrat gitu. Kalau misalkan tidak diketahui batas-batasnya, berarti kita harus menggambar dulu. Tapi kalau ini sudah diketahui, jadi kita langsung integralkan, di mana integral dalamnya, ya ini, itu hasilnya adalah 4XY ditambah 5Y kuadrat. Jadi yang integral yang dalamnya, ini adalah min X kuadrat, ini hasilnya adalah yang ini 4X ditambah 10Y
diintegralkan terhadap dy, itu hasilnya adalah ini ya, 4xy. 4xy ditambah 10, berarti 5y kuadrat. Dengan batasnya min x kuadrat dan min x dan x kuadrat. Ini x kuadrat. Sehingga nanti kalau dimasukkan ke sini, nanti diintegralkan batasnya dimasukkan dulu, kemudian diintegralkan terhadap dx. Nanti diperoleh ini. Ini kemarin sudah ini kemarin sudah ya. Kemarin sudah, kemudian ya ini juga yang ini sama dengan pengerjaannya yang dengan nomor 1, yang nomor 3 juga sudah ya. Yang nomor 3, yang tetrahedron kemarin, mana ya? Ini ya yang tetrahedron kemarin. Tetrahedron kemarin itu adalah kalau yang bidang ini, yang bidang di nomor 3 ini, 3x ditambah 6y tambah 4z min 12. Itu kalau kita pindahkan z-nya sama dengan, itu hasilnya adalah 3/4 dikali dengan 4 min x min 2y gitu ya. Dimana z itu sama dengan fx, y gitu. Sehingga nanti kalau kita buat di garis ini ada garis di bawahnya adalah y sama dengan 2 min x kuadrat, atau bisa dinyatakan dengan x sama dengan 4 min 2y ya. Jadi y sama dengan 2 min x per 2 ini bisa dinyatakan x sama dengan 4 min 2y gitu ya. Jadi kalau batas x-nya adalah 0 sampai 4 gitu. Kemudian y-nya adalah ini 0 sampai si y sama dengan 2 min x per 2 gitu. Atau kalau terhadap ini berarti x-nya adalah ini 0 sampai si 4 min 2x 2y karena x-nya adalah ini dan y-nya dibatasi oleh 0 sampai 2. Sehingga kalau kita mengerjakan salah satunya, pakai batas salah satunya, memilih batas salah satunya, diperoleh volumenya adalah 4 gitu. Itu untuk yang contoh ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke slide lagi. Ini juga bisa kalian cari sendiri ya, nomor 4. Yang nomor 2 juga, ini bisa langsung ya, integral ini, E pangkat X terhadap DX itu E pangkat X ya. Kemudian nanti di substitusi batasnya, untuk X-nya berarti 2Y E pangkat Y kuadrat dikurang 2Y ya. Iya benar, 2Y. Kemudian nanti diintegralkan lagi terhadap itu. Oh, nanti pakai substitusi eliminasi ya. Nah, ini juga dimisalkan. Pangkat Y kuadrat dimisalkan U-nya sama dengan Y kuadrat. Ini silakan dikerjakan. Kemudian masuk ke latihan kalau batasnya adalah fungsi ya, batas dalamnya nih. Oke, kita coba latihan lagi. Ini gimana sih? Bentar, saya ini dulu. Kita coba latihan lagi yang ini. Oh, alah. Latihan untuk yang integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Kalau yang atas dengan yang persegi panjang. Ini soalnya, gimana? Nah, ini soalnya ada latihan dari parobet ya, dari nomor 1 sampai nomor 14. Dengan batasannya adalah fungsi, salah satu batasnya adalah fungsi. Di nomor 1 bisa ya. Kita mulai nomor 1. Nomor 1 itu adalah integral 01, ini sama dengan yang tadi. 0, cuma batasnya adalah fungsi, yaitu Y sama dengan 3X, berarti di sini X kuadrat DY dx. Integral dalamnya dulu, yaitu 03X, X kuadrat DY dx, berarti sama dengan ini terhadap Y, berarti anggap aja X kuadratnya adalah konstan, berarti X kuadrat Y, batasnya adalah, oh, masih satu integralnya ya. Batasnya adalah 03X, sehingga kita punya 3X pangkat 3 ya, itu Y-nya diganti dengan 3X.
Kita punya 3x pangkat 3, kemudian untuk yang integral luarnya 0,1, yang hasil dari dy-nya berarti di sini 3x pangkat 3 dx, sehingga integral ini adalah 3/4 x pangkat 4 ya. Batasnya adalah 0,1. Hasilnya adalah 3/4. Untuk soal yang agak sulit kita ke tutorial aja nanti. Yang nomor 2 juga sama ya. Integralnya terhadap y dulu, baru dx. Integral y adalah setengah y kuadrat ya. Nanti setengah y kuadrat ini substitusi batasnya y sama dengan 0, y sama dengan x min 1 gitu. Setelah diperoleh integralnya dan substitusi batas, nanti diintegralkan terhadap dx. Kemudian substitusi batas lagi. Begitu. Untuk yang nomor 3 juga berarti integralkan terhadap dx. Berarti yang y kuadratnya y kuadrat x gitu. Dan x pangkat 3 kalau diintegralkan terhadap dx berarti 1/3 x pangkat 3 ya. Begitu. Kita kerjakan aja deh nomor berapa ya? Nomor 4 ini bisa ya. Nomor 4 sama nomor 4 kan nomor 3 aja batasnya beda. Nomor 3 min 1 sampai 3, 0 sampai 3y, x kuadrat ditambah y kuadrat, dx dy. Berarti kalau integral dalamnya kita kerjakan, dx itu sama dengan ini diintegralkan terhadap dx, berarti 1/3 x pangkat 3 ditambah y kuadrat x ya. Kemudian batasnya adalah 0 sampai 3y.
Selanjutnya, substitusi batas berarti ini adalah, batas kepunyaannya si X ya, berarti X-nya diganti dengan 3Y. Jadi 1/3, 3Y pangkat 3 ditambah 3Y kuadrat dikali X minus 0 ya. Berarti di sini 27 bagi 3 kan 9. 9Y pangkat 3 ditambah eh 3Y kuadrat ya. Oh ini kepunyaannya si X dong. Jadi nggak kuadrat. Berarti 3Y dikali ini Y kuadrat ya. Y kuadrat gitu. Berarti ini ditambah Y kuadrat sedangkan X-nya diganti dengan 3Y. Berarti 3Y pangkat 3 gitu. Selanjutnya diintegralkan terhadap min 1 sampai 3 terhadap Y. 9Y pangkat 3 ditambah 3Y pangkat 3 dy sama dengan 9/4 Y pangkat 4 ditambah 3/4 Y pangkat 4 gitu ya. Batasnya min 1 sampai 3. Di mana ini kan sama penyebutnya, kemudian pangkat Y-nya juga sama. Artinya ini 9 tambah 3, 12. Dibagi 4 berarti 3 Y pangkat 4 gitu ya. Batasnya min 1 sampai 3. Jadi 3 kali 3 pangkat 4 min 3 dikali min 1 pangkat 4. Hasilnya adalah berapa nih? Berapa ini?
Kemudian kalau yang nomor 9, saya lanjut. Yang bentuknya sinus, bentuknya trigonometri, nomor 9, batasnya 0 sampai pi per 9. 0 sampai pi per 9. Yang satu lagi 0 sampai 3/4 sampai 3R. Pi per 4 sampai 3R. Fungsinya adalah secant kuadrat theta. Secant kuadrat theta diintegral terhadap dr d theta ya. Oh, d theta dr. D theta dr. Ini soalnya. Kita cari integral dari secant kuadrat theta itu adalah kebalikan dari turunan tangan theta, integralnya adalah secant kuadrat theta. Berarti integral secant kuadrat theta adalah tangan theta ya. Ini integral dari pi per 4 sampai 3R secant kuadrat theta d theta itu adalah tangan theta, di mana batasnya adalah pi per 4 sampai 3R. Substitusi batas berarti di sini tangan 3R dikurang dengan tangan pi per 4 itu 1 ya. Hasilnya adalah tangan 3R min 1 ya. Kemudian dari tangan 3R min 1 diintegralkan terhadap dr. Pi per 9 batasnya. Ini adalah tangan 3R minus 1 dr ya. Karena ini terhadap dr berarti tangan 3R turunannya adalah tangan itu turunannya adalah len ya. Len cos 3R berarti len minus len mutlak cos 3R. Ini mutlak lagi. Ini mutlak ya. Dibagi 3. Turunan 1 terhadap, turunan. Integral 1 dr berarti min R. Gitu. Ini mutlak. Len dari mutlak cos 3R. Ini ya. Ini minus. Kemudian batasnya adalah 0 sampai pi per 9. Sehingga ini diperoleh minus len cos 3 dikali pi per 9 berarti pi per 3 berarti len setengah dibagi 3 dikurang pi per 9 nih dikurang dengan len cos 0 adalah 1. Ini kan 0 masuk ke sini, R-nya diganti 0. Len 1 per 3 kurang 0.
Berarti hasilnya adalah berapa ya? Dicari. Kemudian yang bentuknya kalau substitusi, integral substitusi, kalau yang nomor 10, kita kerjakan yang nomor 10 ya. Nomor 10, itu ada integral 0 sampai 2, kemudian min X sampai X, E pangkat min X kuadrat, dy dx. Ini kalau integral dalamnya sendiri, min X sampai X, E pangkat min X kuadrat, dy, karena ini diintegralkan terhadap dy, sedangkan fungsinya X, berarti muncul Y ya. Y E pangkat min X kuadrat, batasnya adalah min X sampai X, ini sama dengan X, Y min X kuadrat, dikurang, ditambah jadi X, E pangkat min, ini E bukan Y, E pangkat min X kuadrat, ini bukan ya, YX ini ya, hasilnya adalah 2 ya. 2 X E pangkat min X kuadrat gitu. Gini kan ya, betul ya. Sehingga integral
dari 0 sampai 2 dengan fungsinya ada 2x pangkat min x kuadrat diintegralkan terhadap dx, integral luarnya itu akan menjadi ini karena ini x kemudian di x kuadrat berarti kita pakai substitusi ya, integral substitusi. Kita misalkan misal u adalah x kuadrat, berarti du adalah 2x dx gitu ya. Jadi 2x dx-nya jadi du pangkat min x kuadrat jadi pangkat min u ya. Jadi integral eh ya 2x ininya jadi min u dikali dengan du. Integral ini adalah minus pangkat u ya. Plus c ya. Plus c dulu. Kita substitusi u-nya berarti min pangkat ini minus min x kuadrat gitu plus c. Kemudian kita masukkan batasnya. Dari sini kita balik lagi ke sini. Sehingga hasilnya adalah min pangkat min x kuadrat. Kita batasi 0 sampai 2. Artinya di sini pangkat min 2 min pangkat min 2 kuadrat berarti 4 kurang berarti plus pangkat 0 1. Ini hasilnya.
Kemudian kita yang ke nomor 11 ya, itu ada integral kosinus sama eksponen. 0 pi sampai pi per 2, kemudian integral batas X-nya adalah 0 sampai sinus Y. Fungsinya adalah E pangkat X kosinus Y dy dx. Dx dy. Dx dy. Gitu. Ini soalnya artinya kita menyelesaikan integral yang di dalam terhadap dx dulu, sehingga kita hanya mengintegralkan E pangkat X. Integral E pangkat X adalah E pangkat X ya, plus C. Kita substitusi batasnya 0 sampai sin Y gitu. Jadi integral dalamnya adalah 0 sampai sin Y E pangkat X cos Y dx. Kita anggap aja cos Y-nya konstan. Berarti kita bisa keluarkan 0 sin Y E pangkat X dx. Berarti tinggal integral E pangkat X cos Y kali E pangkat X, batasnya adalah 0 sampai sin Y gitu. Hingga kita substitusi batasnya adalah cos ya cos Y, berarti E pangkat sinus Y dikurang E pangkat 0, berarti 1 ya. Benar kan ya? Berarti ini hasilnya adalah E sin Y cos Y dikurang cos Y gitu. Dari sini kita integralkan lagi terhadap dy. Berarti integral luarnya 0 sampai pi per 2 pangkat sinus Y cos Y min cos Y terhadap dy. Berarti kita punya dua integral 0 pi per 2 pangkat sin Y cos Y dy dikurang 0 sampai pi per 2 cos Y dy. Gitu. Itu kan ya. Untuk yang pertama ini, kita misalkan, misal, ini ya, untuk yang ini, misal U adalah sinus Y, berarti DU sama dengan cos Y dy. Sehingga integralnya 0 sampai pi per 2 pangkat U ini, batasnya nanti. Hmm. Jauh. Berarti pangkat U, DU, langsung aja ke sini deh ya. Langsung aja ke situ, dikurang integral dari cos Y dy jadinya DU tadi kan ya. Ini hasilnya adalah pangkat U
dikurang U ya. Substitusi lagi U-nya. Jadi karena sama dengan sin Y, maka E pangkat U min U-nya sama dengan E pangkat sin Y min sin Y. Batasnya adalah 0 sampai pi per 2. Harus dikali dengan ini ya. Ada yang salah nggak sih ini? Integral cos Y-nya kan. Oh ini DU harusnya ya. Sebentar, ada yang salah. Kita kerjain satu-satu deh. U sama dengan sin Y. Berarti DU sama dengan E pangkat U. Ya kan? E pangkat U. Kemudian integral yang ini, ya ini yang I. Betul ya yang tadi ya. Substitusi batasnya berarti E pangkat sin Y 0 sampai pi per 2 plus C sama dengan E pangkat sin pi per 2 dikurang E pangkat sin 0. Gitu ya. Ini berapa? Kemudian yang satu lagi, integral ini yang kedua. Integral 0 sampai pi per 2 cos Y dy. Berarti sinus Y 0 pi per 2 I sin pi per 2 kurang 0 ya. Berarti sin pi per 2. Jadi jumlahannya ini sama dengan I ditambah I2. Ini berapa? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini nanti dicek lagi yang nomor 11 deh.
Kalau tidak ada pertanyaan, besok kita lanjut lagi, bahas yang soal yang ini sudahlah ya, kita bahas yang ini. Untuk yang kalau tidak dibatasi, kita mencari batas integralnya gitu ya. Kita mencari batas integralnya dari daerahnya Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1. Ini kita bahas besok latihannya yang 15, 16, 17. Kita menentukan batas. Kemudian untuk yang ini kita ubah urutannya 33 sampai 38. Oke. Jadi besok kita bahas ini. Kalau yang 33 sampai 38 ini kita mengubah urutannya harus. Kalau ini batasnya dy dx, bagaimana kalau batasnya dx dy gitu. Berarti kan kita harus menggambar y sama dengan 0, y sama dengan x-nya. Kalau dia terhadap x, bagaimana terhadap y-nya bagaimana gitu. Kita ubah urutan integralnya. Oke, itu besok ya kita mulai kerjakan gitu. Mencari batas integral. Oke, kalau sekarang eh, sampai yang batasnya bukan persegi panjang, besok kita menentukan batas integralnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan hari ini ya. eh, Membahas terkait integral lipat 2 batas yang persegi dan bukan persegi panjang. Besok kita menentukan batas integralnya gitu. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.